Dengan harapan dan doa tentunya kita bersama-sama dalam melaksanakan tugas-tugas kita untuk pembangunan negeri kita, bangsa, rakyat, dan negara kita bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Terlepas dari keadaan dunia dan keadaan lingkungan yang dihadapi oleh bangsa kita saat ini. Ya, khusus untuk wilayah-wilayah di mana ya secara komersial sulit terjangkau atau tadi yang disebut oleh Pak Ketua dengan wilayah terluar dan terdepan di Kominfo dikenal sebagai wilayah 3T, tentu ada usaha-usaha menjembataninya. Usaha-usaha menjembataninya itu dilakukan dengan pengeluaran akses internet melalui satelit, yaitu cakupan layanan seluler seperti yang ditayangkan di slide di depan. Papua ini, kita di Papua yang pertama berharap Pak Menteri, semoga tidak ada lockdown lagi internet di kawasan Papua. Apapun persoalannya, persoalan rusuh atau persoalan politik, apapun, kehadiran internet itu wajib, tidak boleh lockdown. Kenapa? Karena informasi itu kan sangat penting untuk seluruh warga negara dan seluruh sekalian. Sehingga harapan kita Pak Menteri ke depan tidak ada di kepemimpinan Pak Menteri kali ini untuk kebijakan lockdown atau batasan internet di Papua itu untuk tidak lagi dilakukan. Yang berikut Pak Menteri, jujur saja Pak Menteri, yang namanya internet belum maksimal, perlu peningkatan. Oleh sebab itu pemerintah tidak akan melakukan 100% aktivitas investasi di bidang telekomunikasi. Di Papua ini kan monopoli oleh Telkom, dan kita minta itu dibuka, ya. Kita minta jangan Telkom menjadi monopoli. Kita minta berikan afits kepada dunia lain, investor lain, sehingga ada pilihan bagi kita untuk menggunakan sarana yang ada. Kalau hanya Telkomsel atau Telkom, kita ini tidak ada pilihan lain, dan kemudian ada persoalan setiap saat, tidak ada pilihan. Kita sebagai warga negara dan konsumen itu punya hak untuk menentukan pilihan menggunakan jasa yang mana. Saya berharap Pak Menteri dengan kepemimpinan Pak Menteri kali ini ada sarana atau sarana lain. Yang berikut Pak Menteri, kaitan dengan COVID-19. Saya sudah bertemu dengan Telkomsel, instansi teknis di daerah di bawah kepemimpinan Bapak Pak Menteri, dinas-dinas Kemeninfo di provinsi maupun kabupaten kota. Saya berharap Pak Menteri menyurati kepala dinas dan gubernurnya untuk aktif dengan BUMN yang ada, khususnya di bidang telekomunikasi. Kalau saya lihat, yang saya coba bertanya kepada dinas-dinas terkait Telkomsel dan Telkom, mereka sama sekali tidak dapat melakukan langkah-langkah komunikasi apapun sepanjang tidak ada perintah daripada dinas Kemeninfo provinsi maupun kabupaten kota. Oleh sebab itu, yang pertama Pak Menteri, kalau kita menggunakan HP Android, tentu tidak akan mampu untuk dijangkau oleh semua masyarakat kecil yang ada. Oleh sebab itu, harapan saya Pak Menteri, setelah pertemuan ini, Pak Menteri bisa menyampaikan atau menugaskan kepada seluruh jajarannya agar operator-operator dan Kemeninfo di provinsi kabupaten kota menyebarkan informasi COVID-19 ini melalui sistem SMS. Itu lebih mudah dijangkau di daerah-daerah terpencil. Yang terakhir Pak Menteri, saya dapat masukan daripada sejumlah wartawan di daerah yang menginginkan ada kebijakan kepada para wartawan pasca COVID-19. Jadi tidak hanya Gojek online yang dibijaki, tetapi juga para pekerja media ini juga perlu mendapatkan kebijakan kesejahteraan daripada
Pak Menteri. Saya pikir itu dari saya dan Pak Menteri. Ada banyak hal yang ingin kami sampaikan kepada Pak Menteri. Mudah-mudahan setelah berakhirnya COVID-19, izin Pak Menteri, saya dari Papua Barat ingin sekali